dan pendidikan kita itu kayak 4 terbawah atau berapa terbawah gitu lah. Dari berapa puluh atau berapa ratus negara, kita itu 4 paling bawah rankingnya dari pendidikan. Tapi itu kan random sampling. Jadi dari murid Indonesia diambil beberapa, terus dites. Aku yakin kalau misalnya murid-murid itu diambil dari Penabur atau misalnya diambil dari SMA Negeri 5 Surabaya, let's say gitu, atau SMA Negeri 8 Jakarta, itu pasti bakal bagus banget hasilnya. Cuma karena diambilnya random, jadi hasilnya jelek gitu. Karena nggak meratanya pendidikan itu. Iya sih. Jujur, aku pernah ke Papua, aku pernah ngajar di Papua, kalau teman-teman tahu di sini. Kelas 6 SD, bro. Aku ngajar itu di sekolah kelas 6 SD. Perkalian itu bahkan ada nggak lancar. Perkalian. Padahal dulu kita, maksudnya kan mereka mau UN juga kan. Mereka mau UN, kayak misalnya UN kan soalnya udah soal cerita dan panjang gitu kan. Sampai guru-guru juga curhat ke aku gitu waktu itu. Pas itu kayak, perkalian aja belum tentu bisa gitu. Jadi sebegitu gak meratanya pendidikan kita gitu. Itu sih, average-nya yang kurang. Mungkin gara-gara urgensinya juga nggak sih? Ngerasa nggak, Bang? Kalau di sini tuh ngerasa pendidikan tuh sepenting itu karena pegangan kita tuh cuma pendidikan gitu. Kalau menurut Bang Jero tuh kenapa? Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Karena menurut aku, ya itu yang pas kalau aku ngobrol sama orang, kayak beberapa orang, teman-teman aku, dan kenal-kenal aku gitu, karena aku juga pernah berkunjung ke Hiroshima, yang tempat bom atom kan. Itu mereka bilang waktu itu, di musimnya ada sejarahnya. Jadi ketika bom atom itu, terus ada sampai namanya apa ya, sky school atau apa gitu. Jadi mereka gather guru-guru buat ngajar. Jadi mereka mengumpulkan guru-guru yang tersisa untuk bikin sekolah, dan sekolahnya tuh nggak ada atapnya, ya sekolah terbuka gitu, kayak kan gedungnya hancur dan sebagainya gitu. Jadi kesadaran bahwa pendidikan itu yang bisa mengubah nasib dan mengubah keadaan suatu negara atau suatu ya lingkungan, itulah yang mendorong sih itu menurut aku. Ya. Wah, kita jadi bahas Iya, pendidikan. bener-bener. Udah terlalu berat ya topiknya. Nah, aku tuh juga kepikiran kayak gitu. Kita tuh topiknya berat banget. Jadi tuh aku sekarang mau ke yang lebih gampang nih, Bang. Oke, Ngomong lagi tentang kuliah. Nah, ini nih. kalau bentuk Ini ada yang komen, coba gurunya disejahterakan dulu, bahasnya pendidikannya bagus. True, itu. Ya kan, pendidikannya nggak merata karena guru-gurunya juga kurang. Maksudnya kurang jumlahnya juga, kualitasnya juga, ya kan. Kalau misalnya guru-guru sejahtera, bakal lebih bagus. Kayak guru-guru honorer, karena sering tuh aku lihat di berita-berita guru honorer cuma dapat 300.000 per bulan dan sebagainya. Untuk hidup aja masih mikir gimana mau ngajar, ya kan? Dan di Jepang gaji guru salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi. Iya, di Jepang, temen-temen. Guys, ya, aku benar-benar kaget ketika aku masuk Waseda. Terus aku nanya, kamu lagi ngerjain soal apa itu? Aku kok nggak tahu. Dia bilang ini lagi ngerjain soal buat jadi guru. Yusuke Otsuka itu ngambil sertifikasi jadi guru. Aku nanya, kenapa kamu jadi guru? Gitu kan. Jadi banyak banget teman-teman aku di sekitar aku ya, teman-teman kuliah aku itu mau jadi guru. Ngambil sertifikasi guru. Mereka bilang gini, oh ya, soalnya jadi guru itu salah satu pekerjaan yang stabil, yang oke lah gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku nggak dapat pekerjaan di perusahaan, ya aku jadi guru aja. Toh masih stabil gitu. Tapi orang-orang berlomba-lomba gitu untuk jadi guru juga. Jadi mereka semangat banget untuk ngambil sertifikasi jadi guru itu. Dan itu kayak wow. Ya, aku kayak merasa kuncinya itu kan. Kuncinya karena mereka mikir pekerjaan jadi guru adalah pekerjaan yang stabil dan aman. Ya kan? Jadi mereka juga semangat untuk jadi guru. Even teman-teman aku itu, Yusuke dan sebagainya gitu. Wah, aku baru tahu sih itu. Ya. Oke. Kita ke topik yang lebih gampang mungkin, Bang. Sekarang kan kita ngomongin tentang kuliah. Aku mau bahas tentang yang bersosialisasi lah. Kira-kira kalau Bang Jerome ketika baru masuk nih, cara untuk dapat temen atau mungkin dapat teman ngobrol itu gimana sih? Mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Oke. Masuk ke lingkungan. Ini kita ngomongin college life ya sebenarnya. Kita tadi ngomongin pendidikan. Iya, pindah topik. Oke, teman-teman, saran dari aku nih. Networking itu penting banget. Ya. Network itu menjadi aset nomor 1 lah istilahnya. Apalagi misalnya teman-teman di sini kan pasti sering dengar tentang orang dalam gitu kan. Sebenarnya kan kamu bisa dapat orang dalam ketika kamu punya network.
dan itu yang penting gitu. Banyak orang belum sadar pentingnya network, pentingnya kenal orang itu apa. Jadi menurut aku pribadi, ketika masuk kuliah ya, jangan cuma belajar. Ya belajar itu penting, tapi kalau cuma belajar doang ya percuma. Karena apa ya, life is more than that gitu. Networking itu penting. Jadi kalau aku di Jepang itu jauh lebih susah untuk networkingnya, untuk bertemannya. Kenapa? Karena kita nggak ada orientasi, nggak ada masa orientasi. Ya kan bro? Kamu nggak ada kan? Jadi Apalagi orientasinya itu, transfer student oh iya, benar. konteksnya. Kalau kalau di Indonesia aku iri sama teman-teman yang kuliah di Indonesia adalah mereka ada orientasinya, ya kan waktu itu kayak ospek gitu loh. Jadi ngobrol sama teman-teman, jadi kenalan sama satu angkatan sama kakak kelas. Aku pribadi, aku masuk maksudnya nggak ada orientasi, nggak kenal siapapun. Teman angkatan nggak ada yang kenal, kakak kelas nggak ada yang kenal, dan teman pertama aku di Waseda ya Tomo, karena kelas bahasa Inggris. Bener. Kalau nggak kelas bahasa Inggris dan nggak ada orang sebelahku, aku nggak bakal punya temen bro, gitu. Dan kalau aku pribadi, aku karena kondisinya bener-bener susah dan aku sadar nih, waduh, aku kalau nggak punya teman susah nih kuliah di sini gitu. Akhirnya aku kayak SKSD aja. Aku SKSD banget, kayak konnichiwa, nama aku Jerome gitu-gitu. Jerome Tamashimasu. Itu Indonesia karena Kimasta gitu. Kayak gitu, jadi kayak aku dari Indonesia gitu-gitu. Akhirnya ngobrol, akhirnya tukeran lain, nambah teman dan sebagainya. Itu sih, aku sih SKSD. Tapi buat teman-teman di sini, karena kalau misalnya kuliah di Indonesia kan lebih gampang tuh. Ya beraniin kenalan sih, beraniin aja. Nggak ada ruginya, percaya aku, nggak ada ruginya kenalan. Kalau misalnya teman kalian toxic ya udah tinggal di cut off kan sebenarnya. Benar. Gampang. Oke. Sip. Nah, berikutnya nih kita masuk ke fase terakhir dari perkuliahan. Nah, jadi kan kita tahu semua kalau ya. BTW aku nambahin satu, pentingnya pertemanan di kuliah. Kalau di Waseda University, itu guru-gurunya tuh sering kasih soal yang mirip-mirip sama soal-soal tahun sebelumnya. Oke. Jepang gitu Nah, semua sih kayaknya. banyak teman-teman aku yang ikut ekstrakurikuler, ikut klub activities gitu untuk nambah temen dan kenalan sama kakak kelas. Tapi karena aku nge-YouTube, jadi aku nggak bisa ikut klub itu karena waktunya udah nggak ada, ya kan? Jadi aku kenalannya ya terpaksa ya SKSD itu aku bilang. Nah, simpelnya punya temen atau misalnya simple benefitnya punya temen ya ketika lagi kuliah itu aku kan nggak ada network ke kakak kelas, aku nggak kenal kakak kelas sama sekali. Akhirnya aku minta tolong ke temanku, kamu punya nggak soal tahun lalu dari kakak kelasmu gitu. Oh ada nih gitu. Akhirnya aku dapet. Atau enggak, misalnya si A nggak punya, tapi aku punya teman B, aku kontak ke B nggak punya juga, punya kontak ke C dan sebagainya. Sesimpel itu masih di universitas. Tapi di masa depan, ketika misalnya mereka udah jadi, mereka punya bisnis, mereka punya company, mereka punya akses tertentu, kita bisa kerjasama, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya teman dan nggak punya network itu, ya nggak akan ada kesempatan. Akan sulit lah untuk mendapatkan kesempatan kerjasama sama mereka kan. Kalau kita nggak berteman from the first place. Iya sih. Dan selalu tetap kontakkan walaupun udah lulus, itu juga penting. Biar tetap dikenal. Oke. Nah, sekarang tuh mungkin ini pertanyaan lebih ke pribadi lagi sih. Jadi kan kita tahu kalau Bang Jerome tuh udah lulus kuliah. Terus sekarang Bang Jerome kan lebih fokus ke ngambil sebagai entrepreneur juga YouTuber. Nah, kan banyak nih orang yang kadang bingung setelah lulus tuh mau jadi apa. Nah, buat Bang Jerome sendiri untuk memutuskan mengambil bidang entrepreneur dan juga sebagai content creator, bukannya bidang matematika itu perlu waktu berapa lama sih untuk memutuskan, dan itu apa pertimbangannya? Mungkin bisa ceritain ke sini. Oke. Aku pribadi gini. Aku dulu mau kerja di Google. Mau kerja sebagai engineer, ya kan? Aku mau kerja atau enggak di Amazon lah waktu itu. Pokoknya aku mau kerja sebagai engineer lah, data dan sebagainya. And then aku mulai YouTube, terus tahun ketiga, tahun keempat, aku kayak YouTube-nya naik dan sebagainya. Akhirnya aku bikin perusahaan juga. Pas aku kan masih kuliah tuh, aku bikin Menanti, aku bikin Matapu Corp dan sebagainya. And then aku ngerasa, oh seru juga ini, gitu kan. Ini seru juga dan aku nggak menghilangkan
matematika di situ. Aku masih bikin konten matematika, aku masih ngerjain soal matematika sampai sekarang pun. Gitu. Jadi aku merasa oke, ini ada pekerjaan yang menghidupi aku secara finansial, tapi aku juga tetap nggak menghilangkan apa yang aku suka, yaitu matematika gitu misalnya. Nah, aku putusinnya pas aku lulus itu, pas aku lulus. Nah, tapi sekarang sampai hari ini aku masih ada rencana, ya kan? Aku tahun ini aku goes to school sama world trip kan. Aku keliling dunia sama Seda Boys. Nah, tahun depan itu yang aku baru bingung. Nah, tahun depan itu aku ngapain? Ya, kayak misalnya aku mau bikin konten pun, ya kalau misalnya aku menjadi content creator pun, aku belum tahu bikin konten apa. Tapi tahun ini aku udah daftar S2 sih. Jadi aku daftar, tapi tahun depannya aku mau S2. Jadi tahun 2004 aku mau S2. Gitu. Di mana tuh Bang? Boleh di-spill nggak? Apa? Atau masih rahasia? Target kampusnya? Di Amerika. Oh, mantap. Tapi sekarang lagi coba persiapan belajar TOEFL gitu-gitu. Ngomong-ngomong S2, aku punya suatu pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lagi kuliah dan mau S2 kepikiran ini juga. Kalau buat Bang Jerome, yang Bang Jerome incar ketika kuliah S2 itu apakah knowledge, relasi lagi, atau pengalaman ke negara baru? Karena kan konteksnya Semuanya. S2-nya. Semuanya. Knowledge pasti. Karena aku S2-nya mau ngambil education atau management. Oke. Itu. Yang pasti kan nambah ilmu. Yang kedua, nambah relasi. Udah pasti itu. Karena orang-orang yang ikut S2 itu mostly kan juga umurnya lebih bervariasi kan. Ada yang udah kerja 5 tahun, ada yang udah kerja 10 tahun gitu. Jadi bisa belajar lebih banyak lagi dari orang-orang ini, bangun relasi. Kedua, yang ketiga, makanya kenapa aku ambil nggak ke Jepang lagi. Banyak bilang, kok nggak ke Jepang lagi? Karena kalau ke Jepang lagi, ya aku udah tahu gitu. Maksudnya, aku udah pernah ke sana, aku udah tahu culture-nya, udah tahu budaya-budayanya dan sebagainya. Jadi aku pengen coba ke negara lain untuk belajar yang lain gitu. Maksudnya, ya memperluas my point of view terhadap dunia ini, terhadap kayak, oh ternyata di Amerika kayak gini ya misalnya, atau ternyata di Eropa kayak gini ya belajarnya, kayak gitu. Itulah kenapa aku juga menyelipkan konten ke sekolah, ke universitas ketika aku keliling dunia ini, kayak kemarin ke Vietnam, ke India, aku ke universitasnya juga, supaya tahu juga sistemnya kayak gimana sih, gitu. Gitu sih jadinya. Oke. Semangat banget Tuan. Sekarang kita mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya sih kayaknya. Karena udah banyak banget. Oke. Kubis pun berlambai-lambai Bang. Banyak banget. Tadi tuh 80% komen kumis, 20% komen tentang topik kita kali ini. Ya, aku lihat. Oke. Ya ampun, Ayang kalau ngomong serius makin keren. Guys, ini buat yang nonton ya, 1.200 orang ini. Banyak orang itu expect kalau aku itu kayak di YouTube ketika lagi seminar. Kok? Terus mereka tuh jadi kalau misalnya lagi ngomongin serius, mereka tuh kayak kaget. Jadi bisa serius ya gitu. Padahal ya aku di YouTube kan kayak gitu kan. Tapi kalau aku lagi seminar entah kenapa langsung kayak modenya tuh berubah. Modenya mode serius gitu. Kalau di real life gimana, Bang? Ya lagi live kan, YouTube. Kan lagi serius kan ini. Misalnya kayak matanya serius gitu. Jadi ya serius gitu. Oke, siap. Tahun ini keliling dunia, tahun depan keliling hati aku ya. Ada yang nanya, Bang. Apa motivasi Bang Jerome biar selalu ambis? Emang Bang Jerome motivasi Bang Jerome biar selalu ambis. Iya. Kayak banget. Biar selalu ambis. Sebenarnya gini loh, set goals itu paling penting udah. Jadi kayak kamu kalau hidup tanpa satu tujuan atau satu goal, kayak contohnya aku nih waktu itu SMA aku bikin tujuan, kayak aku ikut Olimpiade itu buat apa? Pertama buat juara, aku pengen jadi juara Olimpiade, itu salah satu mimpi aku, salah satu goals aku. Kedua, aku mau dapat uang tambahan, karena kalau menang lomba itu dapat uang tambahan guys. Benar. Gitu. Jadi aku motivasinya ya aku bikin suatu goal, suatu target, dan aku harus tahu kenapa aku mau itu gitu. Nah, sekarang aku goalsnya yaitu keliling dunia dan sebagainya kan. Dan aku goalsnya untuk aku pribadi sekarang, aku diet. Aku pasang target 76 kilo. Sekarang aku udah 81 dari 84. Jadi 5 kilo lagi turun gitu kan. Jadi kayak ya kenapanya? Karena aku kan lagi sakit nih, cedera kaki aku kan. Dan dokter suruh aku diet karena kaki aku ini, karena aku berat,
overweight, jadi kaki aku itu menumpuk menahan beban yang lebih berat dari yang seharusnya. Jadi aku harus diet kalau kaki aku mau lebih prima gitu, kayak gitu sih. Jadi set goals itu penting banget, bikin goal. Kalau enggak, kamu akan merasa ya udah, aku hari ini nggak belajar, aku hari ini nggak kerja juga nggak apa-apa kok, ya kan? Kalau kamu nggak punya tujuan tertentu, kalau kamu nggak set satu goal atau nggak bikin satu tujuan, kamu akan merasa hidupmu itu ya udah ngalir aja gitu, guys. Kalian tahu ini, aku belajar dari PR sebenarnya. Aku belajar dari PR. Ya. Kenapa PR, kita bisa kerjaan kenapa kita bisa pekerjaan rumah? Ya. Kenapa kita bisa ngerjain PR? Kenapa kita ada dorongan buat ngerjain PR? Kenapa? Karena ada deadline. Bener? Karena ada deadline. Semakin dekat sama deadline, kita akan semakin kayak aduh gitu kan. Ya kan? Dan biasanya kalau udah mau deadline, kita akan semakin lancar. Ya. Begitupun ujian. Ya kan? Ya itu, buatlah hal-hal seperti itu di kehidupan kita terus-menerus. Buatlah semacam PR itu, sistem PR itu di kehidupan kita. Oke, aku mau bikin bisnis, aku bikin bisnis atau aku bikin skripsi, mungkin skripsi yang lagi skripsi atau yang lagi kerja. Oke, aku mau bikin bisnis, target aku tahun ini mencapai ini. Ya kan, kalau belum tercapai, kita akan terus drive kan, akan terus itu. Tapi kalau kita nggak bikin goals, nggak bikin tujuan, kita akan merasa ya ngapain aku kayak gini, santai aja, gitu loh. Itu penting banget punya tujuan itu. Ya. Oke. Kalau goals buat Percuma. bisa jalan lagi kira-kira kapan, Bang? Apa? Goals Bang Jerome biar bisa jalan Nah, lagi. kalau itu aku kan kalau itu kan aku harus bisa terapi dari dokternya kan. Itu bukan sesuatu yang aku bisa kontrol. Sesuatu yang bisa aku targetin gitu. Nah, aku mau apa? Aku bisa ngomong kayak gini karena aku belajar dari pengalaman hidup aku pribadi. Kenapa aku terus gagal diet? Ya, aku udah ngomong muda itu dari 4 tahun lalu. Karena aku nggak bikin tujuan. Karena aku nggak bikin tujuan tertentu. Kayak aku selalu bilang, oke, aku mau diet. Aku jaga makan seminggu, tapi aku nggak pernah bikin diet. Aku mau turun segini. Aku mau sampai 75 kilo gitu. Aku nggak pernah bikin itu. Aku cuma ngomong, tidak, aku mau diet gitu. Ngomong itu gampang, ya. Ngomong itu gampang, tapi ketika kita ngelakuin, nggak ada tujuan tertentu, kita kan merasa ya udah, ngapain sih aku menderita gitu. Jadi aku nggak ada goals yang jelas waktu itu. Akhirnya diet 1 minggu, terus bosen, akhirnya makan lagi gitu. Itu yang aku sendiri sadar gitu. Oh, ternyata punya goals, punya tujuan yang spesifik itu penting banget ya gitu. Bang Jerome, goals-nya dicatat atau cuma sekedar ingat? Aku catat. Di kertas gitu, ditempel misalnya depan meja belajar. Iya, atau sekarang aku di HP. Tapi dulu waktu di Jepang, ini goals ini sih. Pas di Jepang itu tahun 2019, aku bikin goals tahun baru kan. Jadi aku tulis goals tahun 2019 gitu. Misalnya, dulu aku kayak GPA lebih tinggi dari 3. Terus ada penghasilan setahun ini aku ingin melebihi ini, misalnya kayak gitu. Terus aku tempel aja di kertas, di tembok. It works for me. Jadi ketika aku bangun, ketika aku lagi makan, ketika aku lagi di kamar, aku lagi malas, aku lihat tuh goals. Oh iya, aku mau ini ya, aku mau mencapai ini ya. Ayo semangat lagi gitu. Nah, goals itu harus terus di-remind. Kadang-kadang kita kehilangan motivasi karena kita lupa sama tujuan kita. Kadang-kadang kita kayak, ya gitu. Nah, ini benar juga. Motivasi itu muncul ketika kita punya tujuan. Ketika kita nggak ada tujuan itu, it's very hard untuk kita memotivasi diri kita sendiri. Oke? Itu penting banget. Jadi, motivasi itu muncul ketika kalian punya target. Oke. Keren. Berarti harus punya target. Targetnya harus jelas dan kita tahu. Kita pasti bakal lakuin. Karena prinsipnya kayak PR. Kita buatinnya tugas itu. Benar. Diet 5 kilo. Deadline-nya 2 bulan lagi. Benar. Misalnya. Dan kamu harus juga bikin konsekuensinya ketika kamu nggak mencapai target itu. Ya, aku belajar di SMA ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang kelas 10, kelas 11 gitu atau yang masih SMP, mungkin kan nggak terlalu merasa gentingnya belajar itu.
Tapi ketika kalian kelas 12 udah mau SNMPT, udah mau UTBK, SBMPTN, baru ada deadline-nya tuh udah deket, ya kan? Baru belajar, ya kan? Tapi itu udah telat, banyak yang telat kan? Nah, kenapa kamu nggak dari kelas 10 mikir, oke, aku mau 3 tahun ke depan, aku harus ada beasiswa, aku mau ambil beasiswa, atau aku mau masuk ITB, mau masuk UI, masuk UGM, misalnya kayak gitu. Ya udah, aku belajar dari sekarang untuk itu gitu. Semakin Bener. cepat kita menemukan target, semakin cepat kita tahu target kita apa, motivasi atau kita akan bisa mengarahkan hidup kita ke sana gitu. Itu sih pentingnya. Aku selalu kayak pas lagi seminar di sekolah-sekolah, SMP, SMA, aku selalu ngomong kayak gitu. Pasang target dulu gitu. Oke, mantap. Ya, kira-kira berarti situ kan udah sejam. Makasih banyak buat Bang Jerome. Banyak banget ini pelajaran untuk dari pendidikan, sosialisasi, networking, terus juga setting goals. Kita belajar banyak hari ini. Ya, mungkin penutup kali Bang, mungkin one yang kira-kira bisa disimpulin buat teman-teman yang nonton tentang tentang perkuliahan dan juga gimana membawa diri ketika kuliah. Apa? Apa nih ngomong apa nih? Kira-kira kayak tentang kesimpulan aja dari yang kita omongin hari ini, kira-kira apa sih yang Bang Jerome mau sampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi kuliah, akan masuk kuliah dan akan lulus kuliah gitu ceritanya. Oke, yang pertama, buat teman-teman yang masuk kuliah, ya, try to explore yourself lebih lagi sebelum nanti kalian menentukan. Karena habis kuliah kalian tuh mostly harus menentukan mau ngapain, mau jadi S2 kah, mau kerja kah. Nah, semakin kalian nggak explore atau kalian cuma belajar doang sama kuliah, kalian akan bingung gitu nanti. Kayak, aduh aku belum menemukan diriku di mana gitu. Jadi ketika masuk kuliah, atau sekarang pun ya, buat yang masih sekolah, yang dengerin aku sekarang ini, kalian explore diri kalian. Explore, kayak cobain aja semua hal, selama itu positif ya. Oke? Jadi cobain aja kayak, oke, aku mau coba masak, mau coba ngambil kelas coding, aku mau coba gambar, mau coba ikut kelas musik, ikut kelas dance, atau workout, atau apapun itu, yang kalian rasa kira-kira menarik, coba aja gitu, nggak ada ruginya. Semakin kalian cepat mencoba, semakin kalian akan tahu gitu, oh cocok nih buat aku, oh ini nggak cocok buat aku. Yang pertama. Kedua, setelah masuk kuliah atau di sekolah pun, belajar itu penting, nilai itu penting, tapi ada lebih penting, ada nggak kalah penting juga dari itu, yaitu pertemanan, networking, ya. Jadi ikut organisasi atau ikut ekstrakurikuler atau ikut seminar atau ikut apapun itu yang bisa menambah relasi kalian, itu akan sangat penting. Mungkin sekarang kalian belum sadar, tapi di masa depan tiba-tiba nanti teman kalian yang si A itu tiba-tiba jadi bos perusahaan, terus kalian bisa kerjasama, atau misalnya kalian cari kerjaan, terus ternyata teman kalian ada yang punya perusahaan, atau ada teman kalian yang bisa merekomendasi kalian. We never know, ya kan? Kita nggak bakal tahu di masa depan itu mereka jadi apa dan sebagainya. Jadi pertemanan itu penting banget. Yang ketiga, ya apa ya? Ya itu sih kira-kira. Oke. Yang ketiga, yang mau lulus jangan kuliah, lupa buat yang lulus kuliah. buat yang mau lulus yang bentar lagi, misalnya semester akhir kira-kira. Oke, buat yang udah mau lulus kuliah nih, ya semangat kerja skripsinya, dan sebenarnya masih ada waktu sih untuk mengeksplor diri. Ya, kalau misalnya kalian masih belum tahu apa, ya udah daftar aja kerjaan apapun yang mungkin kalian rasa itu menarik. Nah, gini, nggak ada kata telat untuk mengeksplor diri dan nggak ada kata telat untuk belajar gitu. Nggak ada kata telat. Ketika kalian udah masuk ke pekerjaan tertentu gitu, yang nggak ada hubungan sama sekali sama perkuliahan kalian, atau yang kalian sama sekali belum tahu gitu. Misalnya kalian belajar matematika, tiba-tiba masuknya marketing, ya kan? Tapi nggak ada kata telat untuk belajar. Misalnya kalian udah masuk marketing nih, kalian kerja, habis itu sebenarnya kan di antara, misalnya setelah selesai jam kerja atau di antara jam kerja pasti istirahat itu kita punya waktu kan. Nah, waktu itu kita bisa pakai untuk explore diri kita belajar sesuatu atau coba kerjain sesuatu yang di luar apa yang kita kerjain sekarang gitu. Sama seperti sistemnya, sama seperti ketika kita lagi kuliah salah jurusan gitu. Tetap kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sambil kita explore hal-hal lain. Kak Jer, ayo buat trip ke Taiwan. BTW aku Agustus ini ke Taiwan, China sama Hong Kong. Nah, ini 1.500 orang yang tahu. Itu buat trip berikutnya apa? Full team.
Ya, berempat. Wih, mantap. Nanti Agustus. Oke. Harusnya Juni ini, bro. Tapi karena aku Oh. operasi, jadi aku pindah ke Agustus. Itu BTW Teman-teman yang di China, Taiwan, sakitnya kenapa? kabarin aku ya. HCL, Bang. MPFL namanya. Nggak tahu sih, tapi ya semoga cepat sembuh. Oke, makasih Bang Jerom untuk waktunya. Thank you semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow grup Q&A. Jangan lupa follow Q&A. Oke, makasih ya Bang. Bye. Dadah. Terima kasih.